Oke, oh ya guys, itu tadi itu yang aku kasih lihat tadi tuh nanti aku cantumkan di video yang pada saat itu tanggal 19-20 ada kegiatan yang dilakukan ke Atif di Hotel Ramedo, yang dibawakan oleh Kang Badri. Kegiatan tersebut adalah NLP. Di malam tanggal 19-nya itu, untuk hari yang pertama saya ditelepon sama Coach Hamdan dan Coach Ansar, ditelepon untuk bisa ketemuan di salah satu warkop di Belopar, dan saya mengiyakan bahwa ya Coach, saya akan ke sana. Dan setelah kami ketemu pada malam itu bertiga sama Pak Ansar, saya ditanya sama Pak Hamdan, bilangnya, Pak Febri, kami mau tanya ini berdua, status kamu bagaimana? Saya bilang, iya Coach, saya sudah tahu nih apa yang saya mau lakukan besok di tanggal 20 anunya Kang Badri yang season 2-nya kegiatannya. Sampai Pak Hamdan bilang, kau itu Febri kayak orang paranormal saja. Sambil lelucon, saya bilang, iya Coach, saya sudah tahu nih. Dia bilang, memangnya apakah yang orang mau tanya sama kau? Kenapa kau langsung jawab, iya saya siap, besok? Saya bilang, iya Coach, besok saja. Jadi setelah itu kami bercanda saja di warkop, dan keesokan harinya, singkat cerita, di tanggal 20 pagi saya ditelepon lagi sama Pak Hamdan, bilang, Pak Febri bagaimana? Siap ini hari bisa datang di Hotel Ramedo? Saya bilang, ya Coach, siap, saya datang. Jadi saya bersama istri, sebelum saya berangkat, ini istri juga tidak tahu kenapa mau ke Hotel Ramedo, karena kami juga pada saat itu lagi krisis money uang untuk mengikuti kegiatannya Kang Badri. Jadi saya bilang sama istri saya mau mandi dulu. Habis setelah saya mandi, saya bilang, bisa tidak saya pakai baju koko? Istri saya terkejut. Dia bilangnya, istri saya, untuk apa pakai baju koko? Saya bilang, enggak Ji, saya singkat cerita, saya diam sejenak. Saya bilang, saya minta maaf sama istri saya. Saya bilang, saya mau disahadatkan, hijrah setulus hati saya untuk meluk Islam. Jadi saya minta maaf sama istri. Kemudian saya bilang sama istri, ayo kita ke orang tua, bapak sama mama yang di Goa. Jadi dia bilang, itu apa? Sama-sama minta maaf karena selama ini saya sudah berbohong. Bilang
mereka juga tidak tahu bahwa apa yang kita sudah jalani selama 2015 sampai ke 2005 ke 2016. Di 2016. Jadi kami segerakan ke rumah orang tua. Saya cium tangannya mertua laki-laki saya almarhum. Saya minta maaf kepada mertua laki-laki dan mertua perempuan. Saya sungkem, bilang saya mau disahadatkan kembali Pak, Mak. Saya minta maaf selama ini apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah mereka memaafkan saya, dan saya langsung menyegerakan diri saya sama istri untuk langsung ke Hotel de Maleo. Jadi sesampai kami di Hotel de Maleo, kami ketemu sama Pak Hamdan di lobi sama Pak Ansar. Pak Hamdan bertanya, bagaimana Pak Febri, sebentar sudah siap untuk diislamkan kembali? Saya bilang, bismillah, saya siap, coach. Jadi disitulah momen terindah saya. Dan setelah saya bersahadat, setelah pada duhur, saya disahadatkan sama Kang Badri. Jadi asar pertama saya pada sholat asar pertama saya itu di Masjid Al-Markas, yang selama ini jadi masjid kebanggaan warga masyarakat Makassar. Saya ditemani sama tim saya dari Goa, Mas Asmi, Ibu Nur, dan istri saya juga sama Ibu Laila. Kami bersegerakan diri ke Masjid Al-Markas karena saya juga ingin langsung sholat asar di sana berjemaah. Tapi karena waktu sudah lewat juga sampai kami di sana, jadi saya ambil air wudhu dibantu sama Mas Asmi. Dan yang tidak kalah herannya saya, sampai sekarang pun saya masih berpikir dan bertanya, karena sebenarnya saya juga orangnya walam, istilahnya saya itu mungkin hanya penglihatan saya saja atau bagaimana. Jadi di Al-Markas itu pada saat saya sudah mengambil air wudhu sama Mas Asmi, teman Mas Asmi, di saat saya mau masuk pintu pintu Masjid Al-Markas, saya kaget. Kenapa saya melihat banyak orang sholat jubah putih, sedangkan asar itu sudah lewat. Tapi saya diam saja
Saya juga tidak mau terlalu bagaimana, terlalu heboh sama teman-teman. Nanti dikiranya saya orang gila atau apa. Ya cukup saya simpan saja dulu apa yang saya dapat di Al-Markas itu. Jadi setelah sholat di Al-Markas, baru saya bicara sama tim saya. Saya bilang, kenapa tadi waktu pas ambil air wudhu, saya mau masuk pintu utamanya Masjid Al-Markas, kenapa banyak sekali orang saya lihat lagi sementara sholat melantunkan ayat suci Al-Quran, ada yang sedang mengaji, dan mereka menyambut saya seakan-akan kayak menyambut saya, kan buang saya itu seperti apa.